melaksanakan pendampingan di setiap satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Boleh lanjut Mas Fahmi? Nah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menginformasikan terkait lini masa, kapan Bapak Ibu akan menilai fasilitator sekolah penggerak. Boleh lanjut? Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Koordinator Fasilitator, untuk tahun 2023-2024 ini ada lini masa untuk evaluasi kinerja baik untuk fasilitator dan juga koordinator fasilitator. Akan dilaksanakan bersamaan Bapak Ibu, sehingga ketika ada evaluasi kinerja FSP juga itu adalah lini masa untuk evaluasi kinerja KFSP. Untuk termin 1 ini atau di semester 1 ini Bapak Ibu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember sampai 10 Januari 2024. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu ini masuk ke tahap pra-evaluasi kinerja, di mana akan dilaksanakan sosialisasi yang Bapak Ibu saat ini ikuti, kemudian nanti akan ada sosialisasi atau penyamaan persepsi tambahan di masing-masing BBGB dan BGP terkait evaluasi kinerja baik untuk FSP maupun koordinator fasilitator sekolah penggerak. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga koordinator bisa mengisi instrumen evaluasi kinerja untuk fasilitator itu mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Nanti akan hadir dan ada di masing-masing akun SIM PKB Bapak Ibu sesuai dengan fasilitator yang mendampingi atau fasilitator yang didampingi oleh koordinator fasilitator sekolah penggerak. Setelah itu setelah Bapak Ibu mengisi dan memberikan penilaian, pada bulan Februari sampai April akan dilaksanakan pleno dari hasil evaluasi kinerja baik fasilitator sekolah penggerak maupun koordinator fasilitator sekolah penggerak. Nah nanti Bapak Ibu akan ada lagi evaluasi kinerja termin 2 di rentang bulan Mei sampai Juni 2024. Untuk tanggal pastinya nanti akan kami informasikan kemudian. Tapi yang paling dekat, agenda paling dekat adalah Bapak Ibu akan melaksanakan evaluasi kinerja, akan menilai fasilitator. Kami berikan waktu dari 1 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Boleh lanjut Mas Fahmi? Nah, ya. Jadi pelaksanaan FKIN atau evaluasi kinerja Bapak Ibu untuk fasilitator sekolah penggerak termin 1 akan Bapak Ibu bisa masukkan atau isi instrumennya di 1 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Sehingga yang terjadi pada bulan ini Bapak Ibu bisa mengamati dari kegiatan-kegiatan pendampingan atau follow-up pendampingan yang sudah dilaksanakan oleh fasilitator untuk sumber data Bapak Ibu nantinya pada Desember sampai Januari akan menilai dan mengisi instrumen untuk fasilitator sekolah penggerak. Lanjut Mas Fahmi, apakah masih ada? Sudah, oke. Baik Bapak Ibu, untuk konsep dan petunjuk teknis dari saya cukup sekian. Nanti akan disambung secara sistem oleh Mas Febrian Hilmi. Saya kembalikan ke Pak Widodo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Miranda atas materi yang tersampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak dapat mengikuti, memahami dan mencermati. Nah, ini sangat penting dalam proses penilaian kinerja nanti. Di beberapa yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta, yang pertama adalah itu penilaian ini di rentang tanggal 1 sampai tanggal 1 Desember sampai 10 Januari. Benar Bu, Mbak ya? Ya, jadi mohon dicatat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pesertanya untuk meluangkan waktunya nanti untuk konsentrasi di tanggal untuk melakukan evaluasi kinerjanya. Kemudian bagaimana cara mengamatinya tadi ya
disampaikan juga oleh Mbak Miranda. Tentunya nanti kalau pada hari ini, pagi ini kurang jelas, akan ada tindak lanjut sosialisasi oleh masing-masing BPKB dan BGP. Itu Mbak ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu dari SIM PKB. Kami persilahkan Mas Hilmi untuk melanjutkan materinya. Dan untuk tanya jawabnya, sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu untuk menulis di kolom chat, dan pertanyaan yang sudah disampaikan dari tim Notulis sudah merekap, dan tentunya pertanyaan yang sama tidak akan diulang, nanti akan dijawab secara bersamaan. Demikian kami persilahkan Mas Hilmi. Baik, terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan ini lengkap dan sampai selesai nanti gitu ya, sehingga tidak ada kebingungan atau pertanyaan seputar dengan apa yang akan kami sampaikan beberapa menit lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Febrian. Dalam hal ini adalah tim SIM PKB selaku pengembang tim SIM PKB yang akan bertugas pada pagi hari ini untuk melakukan sosialisasi gitu ya, seputar tata cara mengisikan penilaian atau evaluasi kinerja yang nantinya Bapak dan Ibu sekalian isikan. Jadi hari ini kan pagi ini pesertanya kan kepala sekolah gitu ya. Jadi yang akan kami paparkan nantinya adalah tata cara gimana Bapak dan Ibu sekalian selaku kepala sekolah itu mengisikan FKIP. Gitu. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kepala sekolah itu hanya menilai FSP-nya aja. Gitu ya. Jadi nanti ada 2 FKIN gitu ya dijelaskannya. Yang pertama adalah FKIN FSP dan yang kedua adalah FKIN KFSP, di mana FSP itu nanti diisikan oleh 2 orang penilai. Satu adalah penilai dari unsur KS dan yang kedua adalah dari unsur KFSP. Nah, pada pagi hari ini kami akan fokus saja ke tata cara Bapak dan Ibu sekalian selaku kepala sekolah mengisikannya di SIM PKB itu bagaimana. Kan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini adalah para kepala sekolah penggerak ya, dari angkatan 1, angkatan kedua, angkatan ketiga. Jadi semua angkatan nantinya bakal mengisikan. Tidak dibedakan lagi unsur yang nantinya mengisikan di angkatan mana aja gitu. Semuanya wajib mengisikan mulai 1 Desember nanti. Ya, perlu diingat mulai 1 Desember. Maka kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian kepala sekolah hari ini mengecek di SIM PKB-nya, pasti nggak akan muncul fiturnya karena belum waktunya gitu. Jadi nanti ada 2 mekanisme ya, akan kami munculkan per 1 Desember itu, atau akan kami munculkan lebih awal namun belum bisa mulai mengisikan penilaiannya. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, harapannya ini sudah kami sampaikan di awal. Jangan lagi ditanya tampilan di SIM PKB saya belum muncul suara serak berang ya, Pak. Ini ada seterusnya. Nah, itu memang belum serak berang. Apa kuwi? Jadi kami munculkan suara serak. Oh, atau kami munculkan sebelum 1 Desember namun baru bisa diisikan di 1 Desember. Nah, sekarang saya akan coba untuk share screen. Ya wes. Menunjukkan kepada Bapak dan sekalian tata cara mengisikan untuk FKIN dari unsur kepala sekolah. Oke, sebentar saya share screen. Mas Hilmi, bisa ditambah suaranya? Oh iya, siap Pak Wid. Kecil ya. Dulu ya Pak. Oke. Nah, tampilan layar saya sudah terlihat ya Bapak dan sekalian. Jadi Bapak dan sekalian, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dalam melaksanakan aktivitas di SIM PKB? Yang pertama harus dilakukan adalah login, ya, login. Nah, Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih lupa gitu kan, saya loginnya di mana ya, URL-nya di mana? Bapak dan Ibu sekalian itu jangan risau ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian lihat di Google, nah Google seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian tuliskan aja. Misalkan di Google ini ya, halaman login program sekolah penggerak, tulis aja lengkap seperti ini. Ini kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian lupa harus login di mana.
gitu ya. Nah, itu bisa aja di Google, silakan di Google, nanti hasil pencarian teratas pada Google ya itu pasti adalah halaman loginnya Sekolah Penggerak, jadi silakan diklik. Nah, ini adalah halaman loginnya. Bapak dan Ibu sekalian tidak akan bisa untuk mengisikan penilaian FKIN-nya FSP kalau nggak login gitu, karena proses pengisian penilaiannya ini dilakukan di SIM PKB. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang terlupa halaman login SIM PKB-nya apa, silahkan di googling saja halaman login program Sekolah Penggerak seperti yang tadi kami contohkan. Halaman teratasnya akan menampilkan halaman login Sekolah Penggerak seperti ini. Oke. Nah, hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian setelah melakukan login ke halaman login ya, ke halaman login ini sebentar, adalah mengisikan akun SIM PKB Bapak dan Ibu sekalian selaku kepala sekolah. Loginnya apa? Nah, mungkin ini nanti akan ada pertanyaan, saya kepala sekolah baru, kepala sekolah lama saya belum berikan akunnya, saya belum diganti di SIM PKB-nya, saya kepala sekolah baru dan seterusnya. Nah, itu nanti sambil berjalan kami coba jelaskan gitu ya. Sekarang kita fokus terlebih dahulu ke satu poin, tata cara mengisikan evaluasi kinerja oleh kepala sekolah di SIM PKB. Nah, berkaitan mengenai persoalan kepala sekolahnya baru, SIM PKB-nya belum berubah tampilannya karena akun kepala sekolahnya baru itu dan seterusnya, nanti akan kami jelaskan pada poin selanjutnya. Jadi kita fokus yang pertama dulu, yaitu tata cara mengisikan FKIN oleh kepala sekolah untuk FKIN-nya si FSP. Nah, setelah mengisikan akun, pastikan mengisikan password yang sesuai dengan akun yang Bapak dan Ibu sekalian miliki. Nah, sudah berhasil login. Jadi step pertama adalah login dan pastikan sudah berhasil login. Kalau Bapak dan Ibu sekalian adalah betul kepala sekolah program Sekolah Penggerak ya, pasti di dalamnya nanti akan muncul menu evaluasi kinerja ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian ternyata di SIM PKB-nya nanti, bukan sekarang ya, sekarang pasti nggak akan muncul semuanya, karena kembali lagi seperti yang kami sampaikan, menu FKIN ini belum kami munculkan, baru kami munculkan nanti per tanggal 1 Desember atau lebih cepat, namun dengan catatan tanggal 1 Desember baru bisa diisikan. Jadi nanti kepala sekolah semua angkatan itu akan muncul satu menu tambahan, yaitu menu evaluasi kinerja. Kalau misalkan di SIM PKB-nya nanti nggak muncul, berarti ya bukan merupakan kepala sekolah penggerak gitu ya. Kesimpulannya seperti itu nantinya. Oke, sekarang tata cara mengisikannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sama ya, seperti tata cara mengisikan laporan IHT. Masih ingat ya, Bapak dan Ibu sekalian dulu kan pernah mengisikan laporan IHT ya. Ini sama. Jadi diklik aja muncul menunya di sini dan akan muncul informasi terkait dengan satu. Ini pengisian FKIN untuk termin yang keberapa. Tadi belum saya menjelaskan, dijelaskan oleh Mbak Miranda ya. Untuk termin pengisian pelaporannya itu ada berapa termin? Ada 2 termin ya. Termin yang pertama dimulai bulan Desember sampai Januari, dan nanti termin kedua dimulai bulan Mei sampai Juni 2024 ya gitu. Sehingga ini baru kita munculkan termin 1 karena memang yang menjadi fokus nantinya hanya termin 1 saja, sehingga munculnya ya, termin 1 seperti ini. Oke, kemudian muncul nama sekolah dari Bapak dan Ibu sekalian, kemudian akan muncul nama fasilitator dari fasilitator pendamping sekolah Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Oke, kemudian ada informasi status penilaiannya, apakah sudah dinilai atau belum. Nanti kalau misalkan sudah dinilai, maka statusnya akan berubah menjadi sudah. Ini karena belum kita lakukan penilaian, maka statusnya menjadi belum. Oke, nah untuk mengisikan nilai, klik saja tombol nilai di sini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, silahkan untuk membaca petunjuk pengisian instrumen yang ada di sini. Oke, nah instrumen ini penting buat Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat gimana sih tata cara mengisikannya nantinya. Gitu. Jadi ya, apa yang akan kami munculkan pada petunjuk pengisian instrumen silahkan dibaca dengan baik dan cermat, gitu ya.
beberapa hal nantinya mungkin akan kami tambahkan beberapa informasinya di sini gitu ya, untuk mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan diisikannya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan ya, untuk mengingatkan kembali. Nah di sini kan belum ada, nah nanti mungkin akan kami tambahkan dan seterusnya. Oke, jika sudah Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dengan teliti dan cermat perihal petunjuk pengisian instrumennya, silakan selanjutnya untuk memulai menilai dengan klik mulai nilai yang ada di bawah ini. Oke, klik mulai nilai. Nah, sudah muncul instrumen penilaian yang harus Bapak dan Ibu sekalian isi terhadap si FSP. Jadi ini ceritanya Bapak dan Ibu sekalian menilai FSP. Meskipun penilaiannya dilakukan secara sistem di PKB gitu ya. Jadi seolah Bapak dan Ibu sekalian tidak ada bedanya seperti Bapak dan Ibu sekalian sedang menilai muridnya gitu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian juga menjadi pengajar di sekolah masing-masing gitu ya, menilai. Kalau misalkan secara luring gitu kan di ruangan kelas, kemudian ada muridnya, Bapak dan Ibu sekalian menilai langsung, mungkin di jurnal atau di dalam buku dan seterusnya. Nah ini dibayangkan seperti itu ya, ruangannya di mana? Ruangannya di PKB gitu kan. Siapa yang dinilai? Fasilitatornya. Dalam Pak? Gitu kan. Siapa yang menilai? Ya tentunya Bapak dan Ibu sekalian. Apa saja yang dinilai? Instrumen ini yang dinilai. Belebete lewat Gitu. anu Jadi Pak, ada YouTube, beberapa Bu. instrumen Anu yang Pak, dinilai. Yume mboten saged Ini masih lengkap, Pak. satu bagian aja terkait dengan kecakapan fasilitasi. Nggih, sami-sami Bapak dan Pak. sekalian, Lewat YouTube Pak, lewat nantinya YouTube. harus memastikan sesuai dengan Nggih. kondisi si Assalamualaikum. fasilitator tersebut. Apakah dalam pernyataan instrumen ini kondisi si fasilitator itu sangat sesuai atau cukup sesuai atau tidak sesuai. Misalkan nomor 1, fasilitator memfasilitasi penyampaian materi pendampingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bagaimana? Apakah si fasilitatornya ini cukup disiplin pada saat melakukan pendampingan gitu ya? Kalau misalkan sangat disiplin, bahkan sebelum waktunya sudah memulai terlebih dahulu misalkan begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian memberikan penilai, oh ini sangat sesuai ini, soalnya nggak pernah terlambat, sesuai dengan jadwal. Kalaupun ada perubahan jadwal, kami selalu diinformasikan dan seterusnya. Misalkan seperti itu, ya berarti ya bisa dipilih dengan sangat sesuai gitu. Nah ini kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian menilai secara objektif terkait dengan namanya juga evaluasi dan kerja gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Berarti ya harapannya mengisikan sesuai objektivitas kondisi fasilitator itu saat bertugas menjadi pendamping Bapak dan Ibu sekalian itu bagaimana. Nah ini baru satu poin aja. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian akan diminta untuk mengisikan beberapa poin yang lainnya gitu. Sehingga ya silakan misalkan diisikan satu-satu, dibaca satu-satu terlebih dahulu gitu ya, kemudian ditentukan mana yang sekiranya menjadi kondisi yang sesuai dengan kondisi fasilitator saat mendampingi. Nah pengisiannya ini harus dilakukan berurutan Bapak dan Ibu sekalian. Gak bisa kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian ingin loncat-loncat ke bagian yang lain gitu ya, dengan cara klik selanjutnya tidak akan bisa, karena memang di program harus berurutan. Kenapa kok seperti itu? Untuk menghindari dari adanya lupa mengisikan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, ya namanya manusia gitu ya, meskipun disistemkan mungkin terlupa gitu ya, sehingga kalau misalkan bisa dilompati tanpa diisi nanti malah kosong isinya gitu ya gitu. Sehingga untuk menghindari itu harus diisikan salah satu secara lengkap terlebih dahulu, baru bisa berpindah ke instrumen selanjutnya. Nah kalau tadi terkait dengan cakapan fasilitasi gitu ya, sekarang terkait dengan pendampingan dan tindak lanjut. Nah, silahkan dibaca lagi kemudian diisi gitu. Gampang ya Bapak dan sekalian. Kalau Bapak dan sekalian sudah terbiasa mengisikan kuesioner di beberapa web atau di beberapa mungkin di Google Form bahkan, itu juga kurang lebih seperti ini gitu ya, ada pertanyaan mengisikan sesuai dengan pilihan yang tersedia. Nah kalau sudah sampai pada bagian yang selanjutnya itu Bapak dan sekalian masih bisa kembali ke bagian sebelumnya, bisa untuk merubah lagi gitu ya, untuk menyesuaikan lagi itu masih bisa ya. Nah gitu, ini misalkan ini saya isikan ya, ini poin yang kedua tadi, klik saya selanjutnya, ini muncul informasi ini karena tadi belum diisikan ya, pastikan Anda telah oke. Nah ini belum muncul. Nah kemudian poin yang selanjutnya komunikasi dan sikap FSP, ini silakan diisi sampai ya. beberapa bagian ya Bapak dan sekalian.
ini nanti di bagian terakhir akan ada semacam redaksional gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian diwajibkan untuk menuliskan terkait dengan kinerja dari fasilitator itu. Namun masih dalam penyesuaian gitu ya, sehingga kolom untuk menuliskan deskripsi terkait dengan fasilitatornya itu belum tersedia. Nah, ini sudah cepat ya. Cuma seperti itu aja. Jadi ini sudah mengisikan selesai semuanya. Jika sudah selesai ya di sini akan muncul simpan. Kalau sebelumnya itu kan muncul sebelumnya dan selanjutnya menandakan bahwa instrumen itu adalah bagian terakhir dari yang harus dinilai oleh Bapak sekalian. Itu tombolnya berubah menjadi simpan. Kalau untuk melakukan penyimpanan ya klik simpan. Oh ini belum selesai. Klik simpan seperti ini. Selesai. Ya. Nah, oke. Proses penyimpanan berhasil dan statusnya sudah disimpan dan sudah selesai nih ya. Sudah seperti itu saja Bapak dan sekalian. Sesimpel itu gitu ya. Jadi Bapak dan sekalian cukup yang penting membaca, kemudian mengetahui kondisi bagaimana faktualnya kondisi CFSP waktu mendampingi sekolah Bapak dan sekalian, dinilai sudah. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, apakah sudah dinilai ini boleh untuk dirubah? Bisa dirubah. Dengan catatan masih dalam rentang pengisian FK. Kalau tadi kita bicara termin 1 itu mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal mungkin terakhir Januari gitu ya, maka masih bisa dirubah-rubah sampai akhir Januari itu. Februari nggak bisa dirubah lagi gitu karena terakhir pengisian di Januari untuk termin 1. Pun demikian nantinya untuk termin 2 mulai Mei sampai Juni, berarti ya terakhir pengisian di Juni. Di rentang Mei sampai Juni masih bisa dirubah-rubah untuk nilainya. Jadi misalkan ingin merubah nanti nilainya ya mudah saja, kembali lagi klik nilai, kemudian pada bagian mana yang akan dirubah gitu. Jadi misalkan Bapak dan sekalian ingin menilai terlebih dahulu, kemudian berubah pikiran, oh ternyata lebih bagus kok nilainya CFSP ini daripada yang saya nilai, mau saya rubah seperti itu. Misalkan berubah pikiran Bapak dan sekalian, silakan bisa ya. Jadi harus dirubah pada bagian mana yang dirubah, kemudian disimpan lagi. Itu Bapak dan sekalian terkait dengan tata cara pengisian Bapak dan sekalian selaku kepala sekolah untuk mengisikan evaluasi kinerja dari fasilitator yang menjadi pendamping Bapak dan sekalian selama ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab akan dipandu oleh Pak Widodo. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hilmi atas materinya pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak peserta dalam kegiatan ini dapat mengikuti dan mencermati apa yang disampaikan oleh Mas Hilmi tadi. Berapa yang perlu kami tegaskan dalam kesempatan ini, dicatat Bapak Ibu tanggal pelaksanaan evaluasi kinerjanya di termin 1 adalah tanggal 1 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024 dan akan bisa dilihat ataupun baru bisa diisi evaluasi kegiatan tadi di tanggal 1 Desember. Untuk pengisiannya bisa sampai tanggal 10. Apabila di tanggal 1, 2, 3 masih ada perbaikan, masih dapat direvisi, diperbaiki hingga akhir tanggal 10 Januari 2024. Begitu ya Mas Helmi ya. Oh nggih. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan Ibu Bapak di kolom chat, di kolom pertanyaan. Mungkin kita bantu dari tim kita, mungkin dari Mbak Miranda untuk memulai menjawab dari pertanyaan yang sudah dicatat. Silakan Mbak Miranda. Baik, terima kasih Pak Widodo. Mungkin saya mulai menjawab pertanyaan nomor 1 ya Bapak Ibu dari Bu Endang Sulastri. Apakah tindak lanjut atau reward dan punishment bagi kepala sekolah yang penilaian kinerjanya baik atau tidak baik? Bapak Ibu, untuk penilaian dari kepala sekolah ini tidak kita bahas di sini. Kita membahas terkait penilaian atau evaluasi kinerja untuk fasilitator sekolah penggerak, begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita ubah sudut pandangnya, tindak lanjut untuk evaluasi kinerja fasilitator ya,
tindak lanjutnya adalah Bapak Ibu nanti BBGP dan BGP akan melakukan intervensi atau tindak lanjut sesuai dengan hasil masing-masing fasilitator. Apakah yang sudah baik sehingga bisa dilanjutkan penugasannya, ketika misalnya butuh penguatan nanti akan dilakukan penguatan oleh BPGP dan BGP. Begitu Bu Endang Sulastri, semoga bisa menjawab ya, walaupun sebenarnya pertanyaannya ini di luar dari bahasa kita hari ini. Baik, selanjutnya saya coba jawab dari Bapak atau Ibu Yohanes. Apakah sekolah bisa diberikan lini masa untuk pendampingan fasilitator ke sekolah penggerak sehingga memudahkan kepala sekolah menyesuaikan dengan yang dilakukan fasilitator di lapangan? Bapak Ibu, mungkin saya coba mengingat kembali ketika awal sebelum masa pendampingan dimulai, kita sempat ada penguatan untuk panduan kepala sekolah. Nah, di panduan kepala sekolah penggerak itu Bapak Ibu ada lini masa kegiatan pendampingan yang memang harusnya dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut begitu. Bapak Ibu bisa lihat, nanti coba dilihat lagi panduan kepala sekolahnya. Kalau mungkin lupa atau belum unduh, nanti bisa menanyakan ke fasilitator. Di bagian belakang Bapak Ibu itu ada tabel lini masa, sehingga jelas misalnya untuk angkatan 1 bulan Oktober itu seharusnya ada kegiatan pendampingan apa saja, untuk angkatan 2 dan juga angkatan 3. Jadi nanti bisa lihat di panduan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dilihat lagi. Kalau lupa disimpan di mana, boleh nanti menghubungi masing-masing fasilitator untuk minta diunduhkan lagi begitu. Kemudian saya boleh lanjut ya, yang pertanyaan ketiga. Apakah format penilaiannya itu sudah menyatu di SIM PKB sehingga kami kepala sekolah tinggal mengisinya? Mas Febri mungkin boleh bantu menjawab yang pertanyaan nomor 3, silahkan Mas. Format penilaian itu sudah menyatu di SIM PKB sehingga kami sekolah tinggal mengisinya. Betul, Bapak dan sekalian. Saya kurang paham ya, maksudnya menyatu di SIM PKB itu bagaimana. Tapi kalau misalkan maksud dari menyatu di SIM PKB, Bapak dan Ibu sekalian kepala sekolah tinggal login dan langsung mengisikan di SIM PKB, maka jawabannya betul gitu ya, karena tadi sebagaimana yang kami paparkan dan menemukan, Bapak dan sekalian cukup login ke SIM PKB, nantinya akan muncul menu evaluasi kinerja dan Bapak dan sekalian cukup mengisikan aja di SIM PKB nya itu begitu. Saya kembalikan ke Bang Miranda. Baik, terima kasih Mas Febri. Itu ya Bapak Ibu, Bapak Fauzul semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya izin melanjutkan untuk pertanyaan yang keempat dari Ibu ya. Mohon maaf ini Ibu atau Bapak Fitriani Amir terkait penilaian fasilitator. Apakah fasilitator yang dimaksud adalah fasil yang selama ini yang mendampingi kami? Bagaimana jika selama pelaksanaan lokakarya bukan kami yang menjadi koordinator fasilitator yang mengikuti kegiatan lokakarya, sedangkan instrumen di SIM PKB kami koordinator fasil? Mohon arahan Bapak Ibu pendamping. Ini saya coba menelaah dari pertanyaan Ibu Fitriani. Ini kalau misalnya Ibu adalah kepala sekolah, maka fasilitator yang Ibu akan nilai itu adalah fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu ketika kegiatan pendampingan. Bisa jadi mungkin ketika Bapak Ibu melaksanakan pelatihan komite pembelajaran dengan yang sekarang mendampingi di kegiatan pendampingan itu beda fasilitator. Nah, yang akan Bapak Ibu nilai adalah fasilitator yang saat ini mendampingi Bapak Ibu di kegiatan pendampingan seperti itu. Nah, yang pertanyaan yang kedua, bagaimana jika selama pelaksanaan lokakarya bukan kami yang menjadi koordinator fasilitator yang mengikuti kegiatan lokakarya? Nah, ini kalau misalnya ini pertanyaan nomor 2 ini saya kurang jelas, Bu Fitri, mohon bisa dielaborasi, dituliskan kembali di chat karena ini saya agak rancu. Kalau misalnya Ibu Fitriani ini adalah koordinator, seharusnya Ibu mendampingi fasilitator yang satu kelompok dengan Ibu seperti itu. Jadi pergantian fasil itu pergantian kelompok dampingan koordinator itu biasanya terjadi
di awal tahun pendampingan seperti itu. Jadi seharusnya fasilitatornya tidak berubah dari masa Agustus 2023 sampai nanti Juli 2024 seperti itu. Boleh lanjut? Oke, baik, saya lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Bapak Ibu yang di YouTube juga bisa menuliskan pertanyaan ya, nanti akan dibantu direkap oleh kami. Yang nomor 5 dari Ibu Widyayu Kemala Asih. Jika fasilitatornya ada 2, apakah keduanya diberikan evaluasi kinerja atau salah satunya saja? Karena PAUD kami ada 2, satu fasilitator dari mulai PKP, PMO dan lainnya, ada fasilitator khusus lokakarya yang beda orangnya dan juga teman kelompoknya. Baik Bapak Ibu, jadi mungkin saya jelaskan dari awal dulu bahwa untuk kegiatan lokakarya itu mungkin Bapak Ibu akan difasilitasi oleh 2 fasilitator. Itu memang salah satu bentuk strategi pengelompokan dalam kegiatan lokakarya. Namun yang akan Bapak Ibu nilai itu adalah fasilitator yang melaksanakan kunjungan lapangan dan melaksanakan misalnya ada PMO level sekolah. Nah, itu yang akan Bapak Ibu nilai. Jadi yang satu kelompok dampingan dengan Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti akan ada, nanti mohon Mas Fabrian bisa menambahkan di SIM PKB nanti akan ada identitas nama fasilitator yang akan dinilai seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bu Widyayu menemui 2 fasilitator, maka saya simpulkan fasilitator yang akan Ibu nilai adalah fasilitator yang memfasilitasi PMO seperti itu. Kalau fasilitator khusus lokakarya ini mungkin karena digabungkan dengan kelompok yang lain, jadi beda teman kelompoknya ya. Yang satu teman kelompok dengan kelompok dampingan Ibu seperti itu. Oke, Mas Fabrian mau menambahkan dari sisi sistem apakah ada identitas untuk nama fasil yang akan dinilai? Silakan. Ya, jadi menambahkan betul seperti yang tadi disampaikan, yang dinilai itu mestinya adalah yang mendampingi di kegiatan PMO ya, sehingga tidak akan ada kepala sekolah menilai lebih dari satu fasilitator. Satu sekolah itu atau satu kepala sekolah pasti hanya menilai satu fasilitator saja. Fasilitator mana yang akan dinilai itu adalah fasilitator yang mendampingi PMO, gitu ya, gitu. Nah, apakah ada label atau informasi bahwasanya fasilitator mana yang akan dinilai? Ada ya. Jadi Bapak dan misalnya tadi yang kami demokan muncul juga nama fasilitator yang akan dinilai gitu, sehingga Bapak dan sekalian bisa untuk juga melihat oh ini nama fasilitator yang apa gitu. Berarti bisa disimpulkan itu adalah nama fasilitator yang PMO. Nah, berbeda halnya kalau misalkan ada case gitu ya, mungkin nggak banyak tetapi ada kepala sekolah itu yang menjabat kepala sekolah di lebih dari satu sekolah ya. Ada mungkin, saya ulangi sekali lagi, ada mungkin case di mana seorang kepala sekolah itu menjabat sebagai kepala sekolah di lebih dari satu sekolah dengan skema satu sebagai definitif kepala sekolah di suatu sekolah gitu ya, kemudian satunya sebagai PLT di sekolah yang lainnya gitu. Bagaimana nanti penilaian FKIN-nya? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khusus kepala sekolah yang seperti ini nantinya yang menilai 2 kali. Satu adalah menilai FSP di sekolah di mana dia sebagai definitif, dan yang kedua juga wajib untuk menilai FSP di mana dia bertugas sebagai kepala sekolah PLT-nya. Begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Mbak Miran. Baik, terima kasih Mas Fabrian. Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 6 dari Ibu Hertininggia. Untuk KSPSP, siapa yang menilai? Apakah penilaian dimaksud ini berkaitan dengan informasi kelanjutan status sekolah PSP sehabis masa kontrak? Baik, Ibu Hertini, yang sedang kita bahas ini adalah evaluasi untuk fasilitator sekolah penggerak. Untuk evaluasi bagi kepala sekolah ini memang belum ada informasi lebih lanjut,
Nanti ketika misalnya sudah ada, kita akan lakukan sosialisasi begitu Ibu. Kemudian apakah penilaian evaluasi kinerja FSP ini yang sedang kita bahas sekarang ini berkaitan dengan informasi kelanjutan status sekolah PSP. Tidak berhubungan Bapak Ibu, jadi ini berhubungan dengan bagaimana nanti BBGP dan BGP akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil yang bersangkutan seperti itu. Apakah dinilai optimal dalam pendampingan, apakah dinilai butuh penguatan, ataukah memang sudah tidak bisa mendampingi lagi karena dari penilaian dari kepala sekolah dan juga koordinatornya dianggap tidak mampu menjalankan peran dan tugas yang seharusnya seperti itu. Oke, semoga menjawab Bu Hertining dia. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 7 dari Bapak Yonatas Paulus Kesnumbe. Apakah ada juga evaluasi kinerja untuk kepala sekolah? Bapak Ibu, untuk sampai sekarang belum ada informasi. Jika nanti ada evaluasi untuk kepala sekolah penggerak, kami akan lakukan sosialisasi secara terpisah seperti itu. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya, dari Ibu Nani Sulistiawati. Untuk penilaian FSP, apakah harus melampirkan dokumen dari satuan pendidikan, baik berupa foto, video, atau deskripsi? Baik, Bu Nani, untuk penilaian fasil ini tidak perlu melampirkan dokumen apapun. Bapak Ibu tinggal mengisikan sesuai dengan keadaan fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalnya di luar dari instrumen itu ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan terkait fasilitator sekolah penggerak yang mendampingi Bapak Ibu kami berikan ada kolom untuk bisa menuliskan misalnya hal-hal penting yang perlu untuk diketahui terkait fasilitator yang mendampingi seperti itu. Jadi Bapak Ibu tahap awal adalah mengisikan sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Febriat, apakah aspek ini sesuai, tidak sesuai, apakah cukup sesuai atau sesuai dengan fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu. Kemudian di bagian akhir instrumen Bapak Ibu bisa menuliskan hal-hal yang dirasa penting untuk diketahui terkait fasilitator sekolah penggerak. Instrumen tidak banyak kok Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kepala sekolah hanya mengisikan satu kali, kecuali tadi kasus yang sudah disampaikan oleh Mas Fabrian ketika Bapak Ibu rangkap jabatan menjadi definitif dan juga menjadi PLT di 2 sekolah yang berbeda, sehingga memang kebetulan misalnya fasilitator yang berbeda sehingga Bapak Ibu akan menilai 2 fasilitator. Tapi kalau Bapak Ibu adalah kepala sekolah penggerak definitif di satu sekolah saja, satu sekolah penggerak, Bapak Ibu hanya akan menilai 1 fasilitator saja. Begitu, semoga menjawab Ibu Nani. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ya, bagaimana dari Bapak atau Ibu kepala sekolah SDN Surorejan, bagaimana dengan KSPSP yang meninggal dunia dan belum ada penggantinya terkait pengisian FKIN FSP di SIM PKB? Ini mungkin saya menjawab secara substansi, nanti mohon dibantu Mas Febrian untuk secara sistem seperti apa. Bapak Ibu, untuk di sistem memang kita sesuaikan dengan info terbaru yang didapatkan, sehingga kalau KSPSP yang meninggal dunia dan belum ada penggantinya memang masih tertaut di akun kepala sekolah yang lama begitu ya. Update informasi atau perbaruan informasi itu sesuai dengan keadaan di lapangan ketika misalnya nanti sudah ditetapkan, baik itu definitif maupun PLT, itu nanti mohon untuk diinformasikan ke fasilitator atau ke BBGP BGP untuk nanti bisa ditautkan akun si PKB yang bersangkutan untuk bisa mengisi FKIN. Mungkin dari sisi sistem bisa dibantu Mas Febrian untuk menjawab nomor 9 ini, silahkan. Baik, yang pertama, Bapak atau Ibu dari SDN Surorejan, disampaikan terlebih dahulu perihal berita kedukaan itu ke Dinas Pendidikan, gitu ya, agar disampaikan juga ke Dinas Pendidikan. Barangkali Dinas Pendidikan juga belum mengetahui ya, kenapa kok disampaikan kepada kami gitu. Nah, silakan disampaikan, karena kami adalah sekolah penggerak dan ada kewajiban untuk mengisikan FKIN gitu ya, sehingga harus ditetapkan
siapa definitif atau PLT pengganti dari kepala sekolah yang meninggal dunia itu. Tujuannya apa? Disampaikan dulu ke Dinas Pendidikan. Harapannya Dinas Pendidikan nanti meneruskan ke BGP atau BBGP wilayahnya. Ya, kemudian nanti BGP wilayahnya akan juga meneruskan ke GTK atau Pokja Pusat sehingga nanti bisa ditetapkan atau bisa untuk dirubah PKB-nya siapa yang telah ditetapkan sebagai PLT YouTube tak rekam atau definitifnya. Barulah nanti kalau misalkan sudah ditetapkan PLT definitifnya siapa dan sudah dirubah oleh GTK di PKB-nya, yang maka nanti yang bertugas sebagai definitif atau PLT-nya itulah yang nantinya bertugas untuk mengisikan FKIN si FSP. Jadi sekarang kalau misalkan sudah ada kabar itu gitu ya, segera secepat mungkin, lebih cepat lebih baik bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan. Harapannya Dinas Pendidikan nanti meneruskan juga ke BGP wilayahnya. Sekarang masih bulan Oktober gitu ya, sedangkan FKIN proses nilainya masih Desember, masih ada sekitar 1 bulan 5 hari lagi untuk melakukan proses pergantian kepala sekolah itu di sekolah penggerak gitu. Segera agar nanti pada saat pengisian sudah ada siapa yang nantinya bertugas untuk mengisikan FKIN ini, baik itu statusnya sebagai PLT atau definitif gitu. Baik, terima kasih Mas Febrian. Bapak Ibu izin untuk melanjutkan pertanyaan nomor 10 ya Bapak Ibu, dari Bapak Dadan Arianto yang bertanya lewat YouTube. Bagaimana membedakan indikator sangat sesuai dengan sesuai? Kadang ini membingungkan, apakah nilai yang muncul berbeda? Baik, Pak Dadan, apabila Bapak memilih sangat sesuai dan sesuai, tentu akan ada perbedaan nilai. Jadi disesuaikan dengan keadaan masing-masing fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu. Apakah seberapa cocok aspek yang disampaikan di dalam instrumen dengan keadaan fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu, seperti itu. Perbedaan nilai pasti ada Bapak Ibu karena masing-masing untuk cukup sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai dan sesuai pasti memiliki nilai yang berbeda, begitu. Saya izin lanjut Bapak Ibu, yang nomor 11 dari Ibu Nimra dari TK Barunawati di Dumai. FSP yang dinilai FSP sekarang atau yang tahun kemarin, karena FSP kita baru berganti pada tahun ajaran ini. Baik Bu Nimra, izin menjawab. Untuk hasil yang akan Ibu nilai adalah hasil yang existing sekarang, yang mendampingi Bapak Ibu sekarang. Kalau terjadi pergantian misalnya, karena nanti mohon dibantu dijawab melalui sistem ya Mas Febrian. Untuk sistem akan mendetek atau mengenali sesuai dengan fasil yang ketika masa evaluasi kinerja itu mendampingi Bapak Ibu, seperti itu. Misalnya ketika bulan Maret sampai Juli 2023 Bapak Ibu didampingi oleh fasil A. Kemudian ketika Agustus sampai bulan ini Bapak Ibu berganti menjadi fasil B. Nah, nanti yang akan Bapak Ibu nilai adalah fasil B, karena fasil B adalah fasil Bapak Ibu saat ini, seperti itu. Jadi sistemnya kami melihat aktualitas. Jadi yang aktual saat ini fasilitator Bapak Ibu adalah siapa? Itu adalah fasil yang akan Bapak Ibu nilai. Begitu. Mas Febrian mungkin mau menambahkan dari sistem akan seperti apa? Jadi ya beberapa sekali kalau misal yang melakukan perubahan kelompok itu kan sebetulnya BGP-nya beberapa sekali, dengan berbagai alasan, dengan berbagai dinamisasi gitu ya, sehingga ada pergantian kelompok ya, entah itu kelompoknya dipindah atau fasilitatornya yang dipindah. Oke. Nah, proses perubahan itu yang dilakukan oleh BGP tentunya juga di sistem akan kami sesuaikan gitu ya, sehingga Bapak dan sekalian, kalau misalkan di awalnya adalah didampingi oleh fasilitator A, kemudian sekarang didampingi fasilitator B, maka yang dinilai adalah yang terakhir atau yang B saja, meskipun
mungkin waktu pendampingan itu jauh lebih panjang fasilitator yang lama dibandingkan fasilitator yang baru gitu. Misalkan sekarang bisa jadi mulai mulai tahun pertama gitu ya, masih Febrian gitu ya yang jadi fasilitatornya. Kemudian bulan ini diganti dengan fasilitatornya dengan Pak Widodo misalnya gitu. Nah, meskipun Pak Widodo baru mendampingi atau bahkan belum bertugas bisa jadi gitu ya, belum bertugas untuk Bapak dan sekalian mendampingi gitu. Ya mau nggak mau yang dinilai ya Pak Widodo, bukan Febrian gitu. Karena memang yang dinilai itu adalah fasilitator yang mendampingi terakhir atau yang existing sedang bertugas saat itu, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan itu Bapak Ibu sekalian nggak perlu bingung bagaimana cara membedakannya di sistem, karena di sistem ya pasti akan menampilkan cuma satu, yaitu ya fasilitator yang kondisi aktual saat ini, begitu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Febrian. Bapak Ibu, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 12 dari Bapak atau Ibu Fildi. Apakah hanya kepala sekolah saja yang mengisi? Untuk konteks evaluasi fasilitator sekolah penggerak, ini yang mengisi memang hanya kepala sekolah saja Bapak Ibu. Mungkin ini maksudnya apakah guru juga mengisi, apakah pengawas juga mengisi. Yang mengisi memang untuk perwakilan sekolah hanya dari kepala sekolah. Nanti akan ada juga penilaian dari Bapak Ibu koordinator fasilitator. Jadi Bapak Ibu fasilitator sekolah penggerak akan dinilai oleh dua pihak, yaitu kepala sekolah sekolah dampingannya dan juga koordinator fasilitator yang mendampingi fasilitator tersebut. Begitu Bapak atau Ibu Fildi, semoga bisa menjawab. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan ke-13 dari Ibu Ika Rahmadani. Bagaimana untuk kepala sekolah baru untuk mengisi evaluasi FSP dari SIM PKB? Mas Febri mungkin bisa bantu menjawab yang pertanyaan nomor 13 ini, silahkan. Tata cara mengisinya nggak ada perbedaan ya Bu, antara kepala sekolah baru atau kepala sekolah lama. Yang perlu dipastikan sebetulnya bagi kepala sekolah baru, coba ditanyakan lagi ke fasilitatornya atau ke dinas pendidikannya gitu ya, atau mungkin ada juga jalur ke BGP-nya, dipastikan apakah saya selaku kepala sekolah baru ini sudah sudah digantikan atau sudah menggantikan kepala sekolah lama saya gitu. Takutnya Bapak dan Ibu sekalian, bagi kepala sekolah baru itu di sekolahan sudah bertugas sebagai kepala sekolah, tapi di sistem belum dirubah gitu. Di sistem itu nggak tiba-tiba berubah melihat kondisi aktual di sekolah gitu ya. Harus ada aktor yang merubahnya. Nah, yang merubah di SIM PKB atau di sistem itu adalah dari BGP yang meminta perubahan itu ke GTK pusat. Kalau dari BGP nggak minta perubahan itu ke GTK pusat, meskipun Bapak dan Ibu sekalian di sekolah sudah bertindak sebagai kepala sekolah di SIM PKB, maka akan menempel tetap adalah kepala sekolah yang lama gitu. Nah, sehingga ini yang harus ditanyakan terlebih dahulu. Apakah SIM PKB saya sudah ditetapkan sebagai kepala sekolah yang menggantikan KS yang lama itu atau belum? Gitu. Untuk mengetahui apakah Bapak dan Ibu sekalian secara SIM PKB gitu ya, saya caranya gimana kalau misalkan saya sudah sebagai kepala sekolah yang baru gitu, Bapak dan Ibu sekalian silakan login ke SIM PKB-nya masing-masing, dan di sana sudah ada menu laporan IHT atau tidak ya. Kalau sudah ada laporan IHT, menu laporan IHT, berarti itu tandanya Bapak dan Ibu sekalian sudah secara sistem menggantikan kepala sekolah yang lama. Tapi kalau misalkan di SIM PKB-nya Bapak dan Ibu sekalian tidak ada menu laporan IHT, maka artinya Bapak dan Ibu sekalian masih belum menjabat sebagai kepala sekolah di SIM PKB. Artinya ya dijabat oleh siapa? Ya dijabat oleh kepala sekolah yang lama itu. Gitu. Oke ya? Oke, gitu. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Mas Febrian. Iso Mungkin banternya Mbak. selanjutnya nomor 14 masih Iki saya banternya Mbak. Tolong ya. menyambung Mas dari Ora pertanyaan tekan nomor 13 tadi. kene. Mohon ditampilkan kembali fitur evaluasi kinerja Ya FSP cedak di ora. SIM PKB. Mungkin bisa ditampilkan lagi Mas, nanti akan ada di sebelah mana dari SIM PKB Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon silakan. Ini ya, saya Iki wis pol. sudah share screen. Iki banter lebih banter daripada mau ya. Ini setelah Kita kan Bapak gini. Ibu sekalian login, itu nanti akan muncul menu evaluasi kinerja ini. Nah, ini Aja mungkin lah. ada hubungannya dengan loh kok di Ya, saya lah. nggak ada gitu ya. Banter ki Nah, pol. ini saya jelaskan lagi untuk yang ketiga atau keempat kalinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, evaluasi kinerja yang nantinya Bapak dan Ibu sekalian kerjakan untuk mengisikan itu saat ini memang belum muncul. Kenapa kok belum muncul? Karena memang belum waktunya. Waktunya kapan? Mulai 1 Desember 2023. Ya, kalaupun nanti kami munculkan lebih awal atau sebelum 1 Desember 2023, maka pengisiannya tetap baru bisa diisikan di tanggal 1 Desember 2023. Itu menunya di mana? Di sini ya, evaluasi kinerja ini, tulisannya gede putih ini. Diklik saja, kemudian nanti diisikan dengan cara klik nilai dan klik mulai nilai, dan ini adalah instrumen-instrumen evaluasi kinerja yang diisikan oleh kepala sekolah untuk menilai si fasilitatornya. Ya, nah tadi menyambung di pertanyaan sebelumnya tadi ya, bagaimana indikator kepala sekolah itu di SIM PKB sudah menjadi kepala sekolah atau enggak gitu ya. Ini laporan pelaksanaan IHT. Kalau di SIM PKB-nya sudah ada menu ini, itu artinya akun Bapak dan sekalian sudah menjabat sebagai kepala sekolah. Kalau belum ada menu laporan IHT-nya, berarti Bapak dan sekalian masih belum menjabat sebagai kepala sekolah secara sistem ya, secara sistem. Jadi kalau misalkan di sekolah secara aktual di sekolah di kondisinya Bapak dan sekalian sudah menjadi kepala sekolah yang baru dan di SIM PKB-nya ternyata nggak ada menu laporan IHT, silakan dilaporkan. Bisa ke fasilitatornya atau ke BGP-nya atau mungkin ke dinas pendidikannya supaya dinas pendidikannya mengajukan ke BTP gitu. Karena tanda sebagai kepala sekolah penggerak di SIM PKB itu salah satunya adalah menu laporan IHT. Gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih Mas Febrian. Mungkin bisa ditampilkan lagi tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Baik, dari Bapak Ibu Pak Asir tadi sudah disampaikan ya, sudah dijelaskan. Saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 15 dari Pak Alfred Lumakeki. Apakah pengisian evaluasi kinerja FSP dari kepala sekolah dijaga kerahasiaannya? Kami jaga kerahasiaannya Bapak Ibu, jadi tidak akan tampil di fasilitator ataupun nanti di evaluasi kinerja koordinator hasil penilaian Bapak Ibu gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa aman dan juga objektif dalam melakukan penilaian. Nanti hasil akhir dari evaluasi kinerja ini akan diolah secara tertutup oleh tim pengolah nilai, seperti itu Bapak Ibu. Jadi hasilnya nanti akan diplenokan oleh BBGP dan BGP. Namun Bapak Ibu kepala sekolah maupun koordinator tidak perlu risau dan khawatir misalnya karena nanti keluar nilainya yang bisa dari kepala sekolah A berapa, kepala sekolah B berapa, itu tidak akan keluar Bapak Ibu. Hasilnya akan diolah oleh BBGP dan BGP, nanti tindak lanjutnya juga akan dilaksanakan oleh BBGP BGP. Untuk hasil olahan datanya, data mentahnya itu tidak akan kami publish, hanya akan diolah oleh hanya dengan tim pengolah nilai saja yang bisa mengakses nilai-nilai tersebut begitu. Jadi semoga hal ini menambah kenyamanan Bapak Ibu untuk bisa menilai secara objektif kepada fasil yang mendampingi Bapak Ibu di program sekolah penggerak. Begitu Pak Alfred, semoga bisa menjawab. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan nomor 16 dari Ibu Siti Baidah. Apakah teman kami fasilnya ganti 3 kali, manakah yang kami nilai nantinya? Nah ini kalau saya mengasumsikan ada 3 fasil yang pernah mendampingi sekolah seperti itu, maka yang akan Ibu nilai adalah fasil yang ketiga, fasil yang terakhir atau yang seharusnya saat ini ya. Tapi kalau misalnya fasilnya berganti lagi, misalnya ada fasil keempat, berarti fasil keempat yang akan Bapak Ibu nilai seperti itu.
karena kami menganut prinsip kekinian dan aktual, sehingga yang dinilai adalah fasil-fasil yang saat ini mendampingi Bapak Ibu. Walaupun misalnya fasilnya mendampingi baru 1-2 bulan, dan sebelumnya ada fasil lain yang sudah mendampingi Bapak Ibu 1 tahun, misalnya seperti itu, tetap yang dinilai adalah fasil yang terkini mendampingi Bapak Ibu di sekolah. Begitu Bu Siti Baida, semoga bisa menjawab. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh agak naik sedikit. Nah, baik, terima kasih. Dari Bapak Syekfudit, apakah yang akan terjadi jika KSPSP tidak mengisi evaluasi kinerja FSP? Baik, Bapak Ibu, komposisi penilaiannya untuk evaluasi fasilitator ini dari koordinator, total dari koordinator, dan ditambahkan total dari penilaian kepala sekolah dibagi jumlah kepala sekolah yang mengisi, gitu-gitu. Jadi kalau misalnya seharusnya yang mengisi ada 5 orang, tetapi yang tersubmit di dalam sistem atau yang mengisi di dalam sistem hanya 4, sehingga nanti pembaginya akan menyesuaikan jumlah orang yang akan mengisi, seperti itu. Jadi kalau misalnya KSPSP tidak mengisi evaluasi kinerja, sebenarnya ini adalah kerugian Bapak Ibu, karena ini adalah momentum Bapak Ibu untuk bisa menilai dan memberikan umpan balik bagi fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu, seperti itu. Karena nanti kita masih ada lagi termin kedua, tapi masih di 6 bulan ke depan, seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengingat dan juga mereminder diri sendiri ya terkait pengisian evaluasi kinerja ini di tanggal 1 Desember sampai 10 Januari 2024 agar tidak tertinggal dan Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk memberikan umpan balik kepada fasilitator sekolah penggerak yang mendampingi Bapak Ibu. Seperti itu Pak Syekfudit, semoga bisa menjawab. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 18 dari Pak Hasan. Penilaian kinerja FSP ini mulai dari bulan dan tahun keberapa? Apakah penilaian FSP ini untuk tahun 2023 ini saja? Ya, betul Pak, untuk tahun 2023 ini saja Bapak Ibu. Jadi prinsipnya kekinian dan aktual, sehingga yang Bapak Ibu nilai adalah yang saat ini mendampingi Bapak Ibu, seperti itu ya. Walaupun di tahun 2022 atau Bapak Ibu yang PSP angkatan 1 dari tahun 2021 sudah didampingi oleh fasilitator, tapi yang akan kita nilai, yang akan kita tindak lanjut adalah fasilitator yang saat ini mendampingi Bapak Ibu di tahun 2023-2024, seperti itu. Semoga menjawab Pak Hasan. Saya izin melanjutkan pertanyaan nomor 19 dari Bu Dwi Wahyuni dari YouTube. Mohon pencerahannya, apa dampak bagi fasil bila nilai evaluasi kurang memenuhi syarat atau sebaliknya? Baik, Bu Dwi izin menjawab. Untuk dampaknya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada beberapa kriteria dari hasil penilaian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga koordinator akan kami olah. Kemudian nanti akan kita lihat berapa nilai akhir dari fasilitator. Apabila kurang memenuhi, itu ada 2 tahap yang bisa diambil oleh BBGP mengadakan penguatan, atau kalau memang nilainya sudah sangat rendah seperti itu, ada kemungkinan untuk tidak melanjutkan di tahun pendampingan selanjutnya, begitu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya kita ingin mewadahi dan juga memfasilitasi memang fasilitator yang optimal bisa mendampingi Bapak Ibu di kegiatan pendampingan, seperti itu. Jadi tindak lanjut ini nanti akan diberikan oleh masing-masing BBGP dan BGP di masing-masing provinsi di sekolah dampingan Bapak Ibu, seperti itu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Hapipah. Bagaimana dengan kepala sekolah berganti karena kepala sekolah lama meninggal hingga saat ini akunnya belum tertaut di PSP? Tadi sudah dijawab oleh Mas Febrian, mungkin tadi bisa dinaikkan jawabannya yang terkait tadi kepala sekolah di atas, mana tadi yang kepala sekolah
Atau Mas Febrian mau menjelaskan lagi Mas, ini case-nya sama dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi? Bagaimana dengan nanti karena aku gagal hingga saat ini akunya belum tertahu di PSP. Dilaporkan dulu Bu ya, silakan dilaporkan ke fasilitator pendampingnya atau ke dinas pendidikannya gitu, sehingga nanti fasilitatornya bisa meneruskan ke BGP-nya dan ditautkan akun PSP-nya menjadi kepala sekolah gitu ya. Dilaporkan saja terlebih dahulu ke fasilitatornya begitu. Baik, terima kasih Mas Febrian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Baik, pertanyaan nomor 21. Untuk penilaian FSP, apakah jika nilai FSP baik, ada reward untuk FSP tersebut dan bisa menjadi FSP lagi di PSP angkatan berikutnya? Kemungkinan ini yang menjadi FSP di angkatan selanjutnya ini kemungkinannya ada Bapak Ibu. Jadi ini nanti tergantung dari kebutuhan plotting sesuai dengan kebutuhan jenjang dan juga sekolah dampingan di masing-masing angkatan. Apakah mungkin FSP ini bisa jadi FSP lagi jika baik ya nilainya di angkatan yang berikutnya? Itu sangat memungkinkan, tapi tergantung kebijakan dari masing-masing BBGP dan BGP disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing provinsi seperti itu. Semoga bisa menjawab Bu Hasanah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak Asep Gunawan, apakah hasil penilaian fasilitator akan menentukan penetapan fasilitator atau perubahan fasilitator? Baik Pak Asep, hasil penilaian fasilitator ini untuk penetapan fasilitator atau perubahan fasilitator itu bisa ada pengaruhnya seperti itu ya. Ketika memang fasilitator itu nilainya sangat rendah dan dianggap sudah tidak optimal menjalankan peran dan tugasnya sehingga harus dihentikan masa kerjasamanya sebagai fasilitator. Nah, sekolah-sekolah yang didampingi pasti ada dua hal yang bisa dilakukan. Apakah dicarikan fasilitator pengganti ataukah sekolah-sekolah dampingan ini akan dibagi ke beberapa fasilitator seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Pak Asep, apakah hasil penilaian fasilitator akan menentukan penetapan fasilitator atau perubahan fasilitator? Jawaban saya, ada kemungkinan hasil penilaian fasilitator akan mengakibatkan perubahan fasilitator. Ada kemungkinan ya Pak ya, ada kemungkinan. Ini juga tergantung dari hasil penilaian di FKIN ini. Apakah hanya butuh penguatan saja ataukah memang fasilitator ini sudah tidak bisa menjalankan perannya sehingga harus dihentikan kerjasamanya sebagai fasilitator. Seperti itu, tergantung hasil dan juga nanti rapat pleno dari BBGP BGP ketika mengolah hasil evaluasi kinerja ini. Begitu. Semoga menjawab Pak Asep pertanyaan nomor 22. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan nomor 23 dari YouTube. Ini akun YouTube-nya adalah Rumah Kila Desain. Apakah FKIN di tahun ajaran baru berlanjut dilaksanakan atau hanya sekali ini saja? Baik, mohon maaf nih Bapak Ibu, ini saya nggak bisa memanggil nama karena ini menggunakan nama akun YouTube. Bapak Ibu, FKIN untuk tahun pendampingan 2023-2024 akan dilaksanakan selama 2 kali. Akan dilaksanakan sebanyak 2 kali Bapak Ibu. Ada 2 termin. Termin pertama di Desember dan Januari, nanti akan ada lagi di Mei sampai Juni. Jadi ada termin 1, ada termin 2. Sesuai dengan semester ya Bapak Ibu ya. Semester 1 ini akan FKIN di Desember Januari, nanti ada lagi penilaian selanjutnya di Mei Juni. Jadi tidak hanya 1 kali saja, tapi dalam 1 tahun ini akan ada 2 kali penilaian. Begitu. Semoga menjawab Bapak Ibu dengan akun YouTube Rumah Kila Desain. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 24 dari Ibu Lalatu Syifa. Jika penilaian fasil dari sidang pleno BBGP baik dan sangat sesuai, apakah fasil ini akan tetap mendampingi di kelas yang sama
atau berganti di tahun berikutnya. Baik, Bu Lailatus, pertanyaan ini sebenarnya jawabannya eh, bisa dua ya, bisa dua kemungkinan. Jika memang tidak ada kebutuhan untuk plotting ulang atau pengelompokan ulang, sehingga memang BBKB dan BGP akan mengusahakan untuk fasil bisa di kelompok yang sama seperti itu. Kalau memang tidak ada kebutuhan untuk plotting ulang, artinya tidak ada perubahan jumlah fasilitator, kemudian jumlah masing-masing jumlah sekolah yang didampingi juga sudah ideal seperti itu, sehingga tidak ada alasan untuk bisa dilakukan plotting ulang. Namun ketika misalnya dari hasil sidang pleno BBGP itu ada yang baik, ada yang sangat sesuai, tapi mungkin ada yang kurang, sehingga misalnya tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu akan ada kemungkinan pengelompokan ulang. Tapi memang asas yang kami junjung pertama kali adalah mengusahakan untuk Bapak Ibu bisa didampingi secara berkelanjutan dengan fasilitator yang sama seperti itu ya. Kalau yang tahun 2021-2022 dengan yang mendampingi 2022-2023 mungkin berganti Bapak Ibu, karena ini basis penyelenggaranya berbeda, yang awalnya ada di Pempa-TK kemudian sekarang ada di BBGP BGP di masing-masing provinsi. Nah, itu memang plotting ulang tidak bisa dielakkan. Namun untuk yang sekarang karena basisnya sudah per provinsi, memang BBGP dan BGP akan mengusahakan bahwa fasil yang kinerjanya baik bisa mendampingi sekolah tersebut, melanjutkan mendampingi sekolah tersebut di tahun misalnya tahun pertama, kedua, dan diharapkan sampai tahun ketiga seperti itu. Tapi ketika ada yang harus dihentikan penugasannya, sehingga kan sekolah-sekolah ini butuh fasilitator juga ya, nah itu mungkin akan dilakukan pengelompokan ulang, itu ada kemungkinan. Tapi asas pertama adalah mengusahakan untuk sekolah dampingan tetap dengan fasilitator yang optimal ya, yang dari hasil FK-nya optimal dan baik seperti itu. Apakah masih ada lagi di slide selanjutnya? Ya, baik. Pertanyaan nomor 25 dari Ibu Monica Mete dari YouTube. Bagaimana kalau saat pengisian penilaian FKIN, Kepsek berhalangan atau sakit, apa bisa atau tidak diisi oleh peserta komite pembelajaran? Baik, kalau misalnya dari akun yang memang bisa mengisi evaluasi kinerja ini adalah kepala sekolah penggerak seperti itu ya, akun dari kepala sekolah penggerak yang ada di dalam sistem seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata ketika penilaian FKIN Kepsek itu sakit keras atau memang tidak bisa bertugas sama sekali, artinya ada force majeure atau ada kondisi kahar yang tidak diprediksi, ini nanti silakan dikomunikasikan ke BBGP dan BGP untuk nanti ada kebijakan. Sementara ini untuk di sistem masih mengakomodasinya adalah kepala sekolah penggerak yang terdaftar di dalam sistem, yang kepala sekolah yang terdaftar dalam sistem yang bisa mengisikan atau menilai evaluasi kinerja fasilitator. Begitu Bu Monica Mete dari YouTube, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan terakhir, apakah ini masih ada lagi setelah pertanyaan 26? Sudah? Oke, baik. Ini adalah pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Dari Ibu Nova Kristina, saya barusan buka SIM PKB dan di situ belum muncul laporan IHT. Berarti secara sistem saya belum terpilih sebagai Kepsek. Terkait hal itu saya menunggu atau harus melakukan apa? Nah, ini mungkin perlu dikonfirmasi Ibu Nova Kristina ini angkatan berapa? Mungkin dari sistem Mas Febri bisa menjelaskan apakah untuk angkatan 1 dan 2 harusnya muncul juga laporan IHT atau seperti apa? Kalau tadi kan yang ditampilkan angkatan 3 ya. Ini boleh dijelaskan Mas Febrian? Baik. Iya, jadi laporan IHT itu untuk semua angkatan 1, 2, 3. Kalau akunnya Bu Nova Kristina ternyata belum muncul laporan IHT, itu artinya memang secara SIM PKB Bu Nova Kristina belum menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya harus ngapain nih? Harus nunggu aja atau harus melakukan apa gitu ya? Yang pertama, laporkan ke fasilitator. Oke. Jika Ibu Kristina punya juga akses ke Dinas Pendidikan atau ke BGP, BBGP wilayahnya,
laporkan juga ke mereka, gitu ya, dengan disertai apa ya, penyertaan sebagai pengangkatan kepala sekolah tentunya, gitu ya. Kan proses pergantian kepala sekolah yaitu PLT atau definitif pasti ada SK-nya gitu ya. Nah itu melaporkannya nggak cukup untuk melaporkan gitu saja ya, tapi juga disampaikan SK pengangatannya dan seterusnya gitu ya, sebagai penguat kalau misalkan Ibu Nova Christina memang sebagai kepala sekolah yang baru. Oke, tahapan yang bisa dilakukan oleh Ibu Nova Christina cuman itu aja, dilaporkan saja, dilaporkan langsung, disampaikan, maksud kami ya, bukan dilaporkan dalam hal menulis laporan dan seterusnya, disampaikan ke fasilitator, ke dinas pendidikan atau ke BGP-nya. Kalau misalkan cuma punya akses ke fasilitator ya cukup dilaporkan ke fasilitator aja. Tujuannya apa? Supaya fasilitator nanti melapor ke BGP-nya gitu. Tujuannya lagi biar BGP nanti melapor ke GTK, dan di GTK yang akan merubah akun Ibu Nova Christina sebagai kepala sekolah yang baru begitu. Itu Mbak Mir. Baik, terima kasih Mas Febrian. Bapak Ibu, tadi saya melihat masih ada satu pertanyaan di Q&A. Mungkin ini boleh saya jawab langsung ya. Dari Ibu Maria Seoteme, jika ada kendala pada saat pengisian format penilaian, adakah nomor HP atau orang yang bisa kami hubungi? Bapak Ibu nanti silahkan menghubungi Penja PSP di masing-masing BBGP dan BGP yang menaungi Bapak Ibu. Ketika ada kendala nanti akan secara sistem akan disampaikan ke tim CPKB seperti itu. Nah ini masa pengisiannya panjang dari Desember sampai Januari, jadi kami mohon ketika ada masalah atau trouble di dalam pengisian, Bapak Ibu langsung berkoordinasi dengan Penja PSP atau dengan FSP dulu untuk nanti bisa disampaikan ke BBGP BGP agar permasalahannya bisa cepat dibantu untuk diselesaikan. Jadi mohon tidak mepet-mepet dari tenggat waktu di Januari. Mungkin saya bisa menghimbau Bapak Ibu untuk bisa mengisi di Desember, sehingga ketika misalnya ada masalah atau ada kendala bisa kami bantu untuk diusahakan Bapak Ibu bisa mengisi evaluasi kinerja seperti itu. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu, pertanyaan sudah habis. Saya kembalikan ke Pak Widodo sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Miranda, Mas Hilmi yang telah menyampaikan dan sekaligus menjawab sebanyak 27 pertanyaan. Jadi kami apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang beraktif menyampaikan pertanyaannya. Tentu tidak semuanya dapat kami jawab. Mudah-mudahan yang dari 27 ini dapat mewakili dari apa yang perlu dan dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Izin saya mengulas sedikit apa yang mesti Bapak Ibu catat. Yang pertama tadi terkait dengan kepala sekolah yang saat ini meninggal dan belum ada penggantinya, tadi sudah dijawab. Mudah-mudahan itu juga bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun ada kasus di tempat lain, itu segera dilaporkan ke BGP ataupun ke dinasnya. Diharapkan nanti dinas dan BGP dapat meneruskan melaporkan kepada jenjang di atasnya. Kemudian yang dinilai adalah fasilitator sekolah penggerak yang saat ini sedang mendampingi sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang menilai cukup kepala sekolahnya saja dalam satuan pendidikan ya, jadi guru-guru tidak diminta untuk menilai, hanya kepala sekolahnya saja. Kemudian tadi tanggal untuk pelaksanaan evaluasi ini silahkan Bapak Ibu catat dan perlu diingatkan rentang waktunya tanggal 1 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024, dan ini baru akan muncul di SIM KB di tanggal 1 atau baru akan bisa diisi di SIM KB tanggal 1 Desember 2023. Mungkin itu sedikit ulasan yang dapat saya catat dari berbagai pertanyaan tadi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Miranda dan
Mas Fahmi yang telah memberi dan menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena evaluasi kinerja BEM ini sangat penting dan diharapkan berdampak pada banyak hal, terutama dapat meningkatkan komunikasi antara koordinator, fasilitator, dan sekolah penggerak yang didampingi, kemudian dapat meningkatkan kinerja dari fasilitator, kemudian dapat mengidentifikasi dan fasilitator yang optimal dalam pendampingan, serta dapat memberikan penguatan bagi fasilitator apa yang dibutuhkan. Untuk itu kami berharap pada Bapak Ibu sekalian untuk mencermati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah pada siang ini semua rangkaian kegiatan sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan pada Bapak Ibu yang masih mengikuti hingga akhir kegiatan ini, oleh kami menghargai waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung atau belum berkesempatan waktunya untuk mengikuti ini, kami mohon kepada Bapak Ibu peserta dapat membagikan link YouTube-nya kepada Bapak Ibu teman-temannya yang belum dapat mengikuti pada kegiatan di pagi hari ini. Nanti terkait dengan materi dan pertanyaan yang telah dijawab tadi, mungkin nanti dapat di-share di link yang akan kami bagikan, atau nanti dapat berkoordinasi dengan BGP atau BPGB Bapak Ibu di mana bertugas. Akhirnya berakhir sudah kegiatan kita di pagi hari ini. Kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan baik tutur kata dan bahasa selama kegiatan ini. Saya Widodo yang juga sebagai moderator pada kegiatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.